Halo teman-teman semuanya. Wah, luar biasa sekali. Senang sekali saya hari ini karena saya bisa berbagi kepada teman-teman yang hebat ini. Perkenalkan nama saya Dina Ramawati, NDH 28, kelompok 3 Angkatan 22, Kabupaten Kota Baru. Dan pada presentasi hari ini saya akan membawakan analisis isu berdasarkan tupoksi perawat terakhir. Tugas pokok dan fungsi tupoksi perawat terampil diatur dalam Permen-Pan RB nomor 35 tahun 2019 bab 3 pasal 8 ayat 1. Tupoksi ini mencakup berbagai aspek pelayanan keperawatan mulai dari pengkajian, pemberi asuhan keperawatan, edukasi, tindakan keperawatan sampai dengan dokumentasi tindakan keperawatan. Nah, ini ada uraian tugas jabatan perawat terampil. Bisa kalian lihat, poin-poinnya ada 18 poin. Dari 18 poin itu, saya ambil 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, melakukan tindakan keperawatan luka, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area medikal bedah, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif, dan melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Dan di sini saya identifikasi isu permasalahan yang ada di puskesmas. Yang pertama, rendahnya kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Yang kedua, rendahnya pengetahuan pasien tentang penyakit diabetes melitus. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan pasien tentang perawatan luka diabetes melitus. Keempat, belum optimalnya perilaku masyarakat bersih dan sehat. Kelima, tingkat kunjungan dan partisipasi masyarakat tentang pelayanan kesehatan masih rendah. Lapisan isu dengan APKL yaitu ada aktual, problematik, kekelayakan, dan layak. Untuk isu rendahnya kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi, ada skor 16, aktual 5, problematik 3, kekelayakan 4, layak 4. Rendahnya pengetahuan pasien tentang penyakit diabetes melitus, aktual 5, problematik 4, kekelayakan 4, layak 4, skor 17. Rendahnya pengetahuan pasien tentang perawatan luka diabetes melitus, aktual 5, problematik 5, kekelayakan 4, layak 4, skor 18. Dan keempat, belum optimalnya perilaku masyarakat bersih dan sehat, aktual 4, problematik 3, kekelayakan 3, layak 3, skor 13. Dan kelima, tingkat kunjungan dan partisipasi masyarakat tentang pelayanan kesehatan masih rendah, aktual 3, problematik 3, kekelayakan 3, layak 3, skor 12. Terus kita analisis isu lagi dengan menggunakan metode USG, yaitu urgensi, serius, dan growth. Rendahnya pengetahuan pasien tentang perawatan luka diabetes melitus. Dengan peringkat pertama, urgensi 5, serius 5, grow 5, skor 15. Kedua, rendahnya pengetahuan pasien tentang penyakit diabetes melitus, urgensi 4, serius 5, grow 5, skor 14. Peringkat 2 dan 3, rendahnya kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi, urgensi 4, skor serius 4, grow 5, skor 13, peringkat. Kita analisis isu dengan fishbone dengan rendahnya pengetahuan pasien tentang perawatan luka diabetes melitus. Jadi ada material, man, method, environment. Di material yaitu kurangnya akses ke sumber informasi yang akurat dan terpercaya tentang keperawatan luka diabetes melitus, biaya yang mahal untuk memperoleh informasi dan peralatan yang memadai, environment atau lingkungan, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat untuk membantu pasien dalam melakukan informasi tentang perawatan luka diabetes melitus, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai untuk perawatan luka diabetes melitus. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pasien tentang perawatan luka diabetes melitus,
kurangnya kesadaran pasien untuk mencari informasi tentang perawatan luka diabetes mellitus, keterbatasan waktu dan kesempatan pasien untuk mengikuti pendidikan kesehatan, metode kurangnya program pendidikan kesehatan yang efektif dan terstruktur tentang perawatan luka diabetes mellitus, keterbatasan waktu dan kesempatan untuk melakukan edukasi dan pelatihan. Dan dari masalah utama yang ada itu, kita akan ambil akar masalah dan alternatif pemecahan masalahnya, yaitu masalah utamanya adalah rendahnya pengetahuan pasien tentang perawatan luka diabetes mellitus. Akar masalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan pasien tentang perawatan luka diabetes mellitus. Solusinya adalah mengadakan program pendidikan kesehatan yang efektif dan terstruktur tentang perawatan luka diabetes mellitus bagi pasien dan keluarga. Kurangnya kesadaran pasien untuk mencari informasi tentang perawatan luka diabetes mellitus. Solusinya adalah meningkatkan kesadaran pasien melalui promosi kesehatan dan penyuluhan tentang pentingnya perawatan luka diabetes mellitus yang tepat. Keterbatasan waktu dan kesempatan pasien untuk mengikuti pendidikan kesehatan. Alternatif pemecahan masalahnya adalah menyediakan waktu dan kesempatan yang fleksibel bagi pasien untuk mengikuti pendidikan kesehatan seperti melalui kelas online atau konsultasi individual. Bisa ya lewat WA teman-teman. Kurangnya akses ke sumber informasi yang akurat dan terpercaya tentang perawatan luka diabetes mellitus. Menyediakan sumber informasi yang akurat dan terpercaya tentang perawatan luka diabetes mellitus seperti leaflet, buku panduan, atau video oleh tenaga kesehatan profesional. Biaya yang mahal untuk memperoleh informasi dan peralatan yang memadai. Ya, solusinya kita menyediakan informasi dan peralatan yang memadai dengan biaya yang terjangkau. Kalau ada subsidi dari pemerintah juga sangat membantu. Terus, akar masalah dari kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat untuk membantu pasien dalam melakukan perawatan luka diabetes mellitus. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam membantu pasien melakukan keperawatan luka diabetes mellitus, serta menyediakan dukungan emosional dan psikologis bagi pasien dan keluarga. Saya ada pantun. Si Asih pergi bersama si Anya. Si Papa lagi makan ketan. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih.